Selamat hari Minggu untuk kita semua. Senang sekali Kak Laura bisa menyapa kalian dalam ibadah sekolah minggu kita hari ini. Seperti biasa, sebelum ibadah sekolah minggu dimulai, ada hal-hal yang harus Kak Laura ingatkan ke kalian. Yang pertama, kalian harus berpakaian yang rapi, duduk yang manis. Yang kedua, jangan lupa siapkan Alkitabnya. Dan yang ketiga, selama ibadah tidak boleh ada yang bermain HP atau bermain yang lain. Kita mau fokus, berdoa, dan memuji nama Tuhan. Semuanya siap? Oke adik-adik, sebelum Kak Laura membawa doa, memulai ibadah sekolah minggu kita, Kak Laura mau mengajak kalian semua untuk bergerak, bernyanyi. Kita mau berjalan bersama Tuhan Yesus. Semuanya siap ya? Ikutin gerakan Kak Laura. Semuanya berdiri. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, putar. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oke, sekarang kita akan berdoa. Kak Laura akan pimpin adik-adik dalam doa. Kak Laura minta adik-adik ikutin doa Kak Laura ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, karena sudah membangunkan kami dalam tubuh yang sehat. Saat ini kami siap beribadah, memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah Tuhan di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita bernyanyi lagi, Kak Laura mau kalian melihat penampilan teman sekolah minggu kalian. Ada teman sekolah minggu kita yang akan mempersembahkan pujian. Kita lihat sama-sama yuk persembahan pujian dari Matthew dan JJ.
Terima kasih adik Matthew dan JJ. Senang sekali bisa melihat persembahan pujian kalian berdua. Kiranya kalian terus boleh memberkati kehidupan orang lain lewat talenta yang sudah Tuhan berikan. Adik-adik, sekarang Kak Laura mau ajak kita bernyanyi. Lagu ini mengingatkan mengapa Tuhan Yesus mau disalib buat kita. Seperti yang Kak Joyce ceritakan minggu lalu, Tuhan mau disalib karena Tuhan cinta kita. Cinta papa, mama, kakak, adik, kita semua. Kita menyanyi lagu ini dengan penuh semangat. Kita mulai ya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa memberikan persembahan dengan memasukkan ke dalam amplop yang sudah disediakan di rumah. Amplopnya bisa kalian buat seperti ini, seperti contoh Kak Laura. Atau kalian bisa membuat kotak persembahan di rumah kalian. Kotak persembahannya bisa seperti ini. Nanti di akhir bulan kalian bisa memberikan persembahan tersebut kepada orang tua untuk dibawa ke gereja. Atau kalian bisa menginformasikan kepada kakak pengasuh untuk mengambil persembahan kalian ke rumah kalian masing-masing. Bisa juga kalian meminta kepada papa dan mama untuk mentransfer persembahan kalian ke nomor rekening di bawah ini. Cukup jelas ya adik-adik? Oke, sekarang kita akan menyanyikan sebuah pujian sebagai pengantar persembahan kita. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Untuk doa persembahan, Kak Laura minta adik Fania memimpin kita di dalam doa. Silakan adik Fania. Teman-teman, mari kita berdoa persembahan. Doa dimulai. Tuhan Yesus, saat ini kami sebagai anak-anak sekolah minggu datang mengucap syukur atas berkat Tuhan. Kami juga boleh memberikan persembahan syukur kami sebagai tanda ungkapan syukur. Kiranya Engkau mau memberkati, ajarilah kami terlebih lagi untuk memberi hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Demi Kristus Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih adik Fania sudah memimpin kita di dalam doa. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa di sini yang gak sabar dengar cerita firman Tuhan hari ini? Iya, Kak Laura juga gak sabar dengar cerita hari ini. Untuk kelas kecil, firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Indri. Dan untuk adik-adik kelas besar, firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Niko. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita bernyanyi dulu yuk. Kita bernyanyi dari lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh lebih tinggi, kalau mau
ini, kalau kita ingin bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus rajin membaca kitab suci dan kita berdoa setiap hari kepada Tuhan. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, apa kabar? Kaniko berharap adik-adik dalam keadaan yang luar biasa atas penyertaan Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan topik Kristus memberi kuasa menjadi saksinya. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya, siapkan bagian yang kita akan bacakan dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai yang ke-11. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu di pagi hari ini ketika kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Roh-Mu memimpin kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu, dan terlebih lagi kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah oleh pertolongan Tuhan, kami fokus mendengarkan firman-Mu, dan kami berbuah hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11 dengan perikop Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Adik-adik, apa yang kita mau belajar tentang Tuhan di hari Minggu ini? Dari pembacaan kita di pagi ini, ada 3 hal yang Kaniko mau kita renungkan bersama. Yang pertama, Tuhan Yesus bukan berasal dari dunia ini. Dan yang kedua, Tuhan Yesus mau adik-adik menjadi saksi Kristus. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus mau adik-adik mengerti bahwa adik-adik juga bisa menjadi saksi Kristus di lingkungan adik-adik. Dari pembacaan yang kita baca di pagi hari ini, kita lihat bahwa di ayatnya yang ke-6, ada permintaan dari para murid Tuhan Yesus, ataupun pertanyaan dari murid-murid Tuhan Yesus, untuk Tuhan Yesus memulihkan kerajaan bagi Israel. Tapi kalau kita perhatikan di Kisah Rasul 1 ayatnya yang ketiga bagian B mengatakan bahwa sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi dari pandangan murid-murid, mereka berharap agar Tuhan Yesus memulihkan kerajaan Israel. Mengapa? Karena pada waktu itu adik-adik, umat Tuhan ini berada di bawah penjajahan bangsa Romawi. Sementara yang Tuhan Yesus tawarkan ataupun ingatkan kepada mereka, selama 40 hari, berulang-ulang, Tuhan Yesus mengingatkan mereka tentang kerajaan Allah. Jadi ada 2 kerajaan adik-adik, kerajaan Allah dan kerajaan dunia, versi para murid. Dan apa yang diminta oleh para murid ini bukan merupakan permintaan mereka sendiri, tetapi permintaan orang Yahudi pada umumnya. Nah, Kaniko mau kita lihat sedikit apa sih perbedaan antara kerajaan Allah dan kerajaan dunia atau kerajaan Yahudi pada waktu itu. Kalau kerajaan Allah, yang menjadi raja adalah Allah, sedangkan kerajaan dunia yang menjadi raja adalah manusia. Itu perbedaan pertama. Lalu perbedaan yang kedua, kalau kerajaan Allah, rajanya melampaui bangsa-bangsa kerajaan dunia, sementara kerajaan dunia, rajanya memerintah hanya satu bangsa saja. Lalu perbedaan ketiga, kerajaan Allah itu lebih besar, tentunya lebih besar ya adik-adik. Karena apa? Karena rajanya melampaui bangsa-bangsa kerajaan dunia. Sedangkan kerajaan dunia itu otoritas ataupun wilayah kekuasaannya lebih kecil. Lalu kerajaan Allah ini tidak akan binasa, kekal. Sedangkan kerajaan dunia akan binasa atau tidak kekal. Dan yang terakhir yang Kaniko lihat, kerajaan Allah adalah kerajaan rohani yang ada di dalam hati dan kehidupan orang percaya. Sedangkan kerajaan dunia itu bersifat politis dan kerajaan materi.
Jadi adik-adik, ketika Tuhan Yesus menyampaikan kepada para muridnya, menanggapi pertanyaan para murid untuk memulihkan kerajaan bagi Israel, respon Tuhan Yesus adalah, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktunya, sebab itu Bapa yang punya urusan. Maksudnya apa sih adik-adik? Sebenarnya Tuhan Yesus seperti mau mengatakan kepada adik-adik, kepada para muridnya, bahwa kamu gak usah mikir tentang kerajaan materi ini ataupun kerajaan politis. Yang kamu pikirkan adalah yang lebih penting. Seperti tadi yang Kaniko sampaikan, bahwa kerajaan yang ditawarkan ataupun disampaikan Tuhan Yesus adalah kerajaan kekal yang tidak akan pernah lenyap. Karena itu ada di dalam hati para murid. Tuhan Yesus ingin mengingatkan mereka bahwa mereka harus kembali kepada panggilan mereka karena mereka sudah setia mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau mengatakan kepada mereka, hilangkan dari pikiran kalian tentang kerajaan dunia, tetapi ingat tentang kerajaan kekal. Seperti di dalam Kolose 3 ayat 2 yang berkata, carilah perkara yang di atas, maksudnya perkara-perkara surgawi dan bukan perkara duniawi. Tujuan kita pada hari ini, yaitu tujuan yang pertama, belajar tentang Tuhan Yesus bukan berasal dari dunia ini. Itu bisa kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Di sana ada pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan para murid. Tuhan Yesus menyampaikan kepada mereka bahwa Dia akan pergi atau kembali ke rumah Bapa di sorga dan menyediakan tempat bagi para murid dan bagi semua orang percaya. Dan setelah Tuhan Yesus menyediakan tempat, Dia akan kembali dan menjemput semua orang percaya untuk ada di sorga bersama dengan dirinya dan dengan Bapa. Dan selain itu Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes 14 ayat 15 dan seterusnya, itu Tuhan Yesus menjanjikan penghibur, yaitu Roh Kudus. Kalau kita kaitkan dengan bacaan kita di hari ini, di situ Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid sebelum Dia naik ke surga bahwa mereka menanti dan tidak perlu atau tidak boleh pergi kemana-mana, menanti karena mereka akan menerima kuasa, dan kuasa itu yang akan memampukan mereka untuk menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Kalau kita lihat di dalam bacaan ini dikatakan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi Kristus adik-adik itu memerlukan kuasa, seperti tadi janji Tuhan Yesus kepada para murid sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, atau di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 dan seterusnya. Adik-adik bisa lihat di sana Tuhan Yesus menjanjikan penghibur. Itu artinya bahwa menjadi saksi Kristus tidak bisa dilakukan dengan kekuatan para murid sendiri, tapi mereka membutuhkan kuasa atau power, dan itu hanya dapat diberikan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, timbul pertanyaan, menjadi saksi Kristus itu suka-suka atau keputusan untuk orang Kristen? Untuk menjawab pertanyaan ini, Kakak mengajak kita untuk melihat arti suka-suka dan juga arti keputusan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kayak guru gitu ya, arti kata suka-suka adalah semau titik-titik. Apa sih artinya titik-titik? Maksudnya semau orang yang ngomong itu. Contoh dalam kalimat, suka-suka saya dong, mau pergi atau enggak? Atau contoh yang berikutnya, mau bantu mama dan bapak itu suka-suka saya, atau mau mengasihi teman yang bukan Kristen itu suka-suka saya. Atau sementara apa artinya keputusan? Keputusan artinya ketetapan atau sikap terakhir, langkah yang harus dijalankan atau langkah yang harus diambil. Contoh dalam kalimat, bantu mama dan bapak itu keputusan saya. Artinya orang yang bilang itu, dia punya ketetapan, dia akan melakukan hal tersebut. Atau contoh kalimat yang kedua, saya mau jadi contoh yang baik untuk adik atau kakak di rumah. Adik-adik, dari pengertian kata suka-suka atau keputusan, kakak mau kita kembali berpikir, apakah menjadi saksi Kristus itu suka-suka atau keputusan? Misalnya hari ini saya pikir, bangun pagi, saya mau menolong teman. Suka-suka saya mau tolong dia kah, tidak kah? Saya mau bantu mama untuk bersih-bersih rumah. Suka-suka saya tuh, saya mau bantu atau tidak?
Coba adik-adik bayangkan seperti itu. Atau contoh kalau saya bangun pagi, saya sudah punya keputusan. Saya mau bantu mama atau bantu bapak untuk jaga adik. Atau saya mau bantu mama dan bantu bapak dengan cara apa? Dengan cara belajar yang rajin. Supaya bapak dengan mama tidak usah pusing-pusing untuk urus saya. Saya bisa urus diri sendiri sejak sekarang. Dari sini kita bisa melihat adik-adik contoh yang simpel tentang mengikut Kristus ataupun menjadi saksi Kristus itu suka-suka atau keputusan. Kita tentunya setuju semua bahwa mengikut Kristus menjadi saksi Kristus itu harus menjadi satu keputusan, bukan satu suka-suka. Artinya hari ini saya mau baik, besok saya berubah mau jadi anak yang tidak baik. Ataupun hari ini saya mau mengasihi teman yang tidak seiman dengan saya, nanti besok saya berubah, saya tidak mau lagi mengasihi dia. Karena hal yang sama itu terjadi dengan para murid. Kalau kita lihat, mereka ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, kita lihat di dalam Alkitab, para rasul seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, dan yang lain-lain, nama mereka tercatat di dalam Alkitab dan menjadi saksi Kristus. Dan lewat kehidupan mereka, kita juga diberkati. Ya, kita akan masuk ke tujuan terakhir adik-adik, yaitu bagaimana menjadi saksi Kristus di lingkungan adik-adik. Ada satu cerita yang berjudul Gadis Cilik Pengejar Alkitab. Nah, ada seorang pasangan suami istri yang namanya Jacob Jones. Mereka berada di Inggris dan mereka ini rajin beribadah, dan mereka memiliki seorang gadis kecil yang namanya Mary Jones. Nah, mereka sering menceritakan kisah-kisah Alkitab kepada si gadis cilik ini. Dan si gadis cilik ini sejak usia 8 tahun dia merindukan Alkitab dan ingin untuk membaca sendiri kisah-kisah dalam Alkitab. Tapi dia memiliki masalah adik-adik. Apa dua masalahnya? Pada zaman itu orang tuanya gak punya uang untuk membeli Alkitab. Dan saat itu harga Alkitab sangat mahal. Lalu yang kedua, dia juga nggak bisa baca Alkitab karena di desanya nggak ada sekolah. Nah, tapi apakah gadis ini menyerah si Mary Jones? Tidak. Dia punya keinginan yang besar. Dan apa yang dia lakukan untuk supaya bisa memperoleh uang? Dia menabung adik-adik. Dia bekerja apa aja untuk mendapatkan uang. Dia pelihara ayam. Dia mengumpulkan telur untuk dijual dan pelihara lebah madu. Selain mendengarkan kisah-kisah Alkitab, si Mary Jones ini juga suka ikut ibadah malam di rumah keluarga. Pada waktu suatu saat, mereka beribadah di rumah keluarga Evans. Dan waktu dia mengikuti ibadah dengan tertib, tenang. Nah, si ibu Evans ini melihat sikapnya si Mary, dia kagum. Lalu si mamanya si Mary bilang bahwa si Mary ini suka membaca Alkitab, dia rindu untuk memiliki Alkitab. Tapi si gadis ini muram. Karena apa? Karena dia nggak bisa baca Alkitab. Nah, tetapi si ibu Evans menguatkan si Mary. Ibu Evans bilang, "Mer, jangan putus asa. Allah tidak akan mengecewakan orang yang mau datang kepadanya." Sehingga hati si Mary ini dikuatkan. Dan dia berdoa pada malam itu, "Tuhan, kalau Tuhan mengabulkan permohonan saya untuk dapat membaca dan memiliki Alkitab sendiri, saya berjanji untuk menyerahkan hidup saya kepadamu untuk menyampaikan berita keselamatan bagi setiap orang, kemana saja Tuhan mengutus saya." Dan puji Tuhan, dalam beberapa waktu kemudian, di desa Mary, itu dibangunlah sekolah. Singkatnya, Mary bisa membaca Alkitab, dan akhirnya dia menjadi seorang penginjil. Kalau kita melihat dari cerita ini, kita bisa melihat dia menjadi saksi Kristus bagaimana adik-adik. Dia pribadi yang rajin. Dia pribadi yang berdoa kepada Tuhan ketika dia mengalami pergumulan. Dan dia tidak menyerah. Adik-adik,
kita bisa menjadi saksi Kristus, adik-adik, bapak mama, Kaniko dan teman-teman pengasuh, kakak pengasuh yang lain bisa menjadi saksi Kristus dengan berdoa, dengan menyampaikan firman Tuhan. Tidak perlu dengan menyampaikan ayat-ayat firman Tuhan, tetapi dengan cara kita berbicara kepada teman kita, ketika kita bermain juga kita bermain dengan cara yang memuliakan Tuhan. Itu firman Tuhan kita di minggu pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menyempurnakan itu bagi kita dan menolong kita untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Sempurnakanlah itu dalam hati kami para pengasuh, tetapi juga adik-adik, agar kami menjadi pelaku firman Tuhan, berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tibalah saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sebagai lagu penutup, Kak Laura ingin mengajak kalian bernyanyi sebuah lagu yang mengingatkan untuk kita tetap bersuka cita. Kita harus menjadi saksi Tuhan yang memberikan sukacita dimanapun kita berada. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya aku berharap. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Ke belakang, kiri, ke kanan, pam 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 pam. Ya, sekarang Kak Laura mau mengajak adik-adik semua untuk berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, firman yang kami dengarkan boleh menjadi pegangan kami untuk melangkah di kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk pendidikan kami. Kami rindu kami boleh bersekolah kembali seperti dulu. Kiranya Tuhan yang memulihkan kondisi pandemi ini. Kami juga berdoa untuk pekerjaan Papa dan Mama kami. Kiranya Tuhan juga yang menolong mereka dalam segala aktivitas pekerjaan mereka. Kami juga tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang menolong setiap pemimpin di negara ini untuk memberikan yang terbaik bagi rakyatnya. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk para pengasuh. Kiranya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam semua pelayanan yang mereka lakukan. Inilah doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kak Laura berharap kita bisa bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu kita selanjutnya. Sampai jumpa kembali adik-adik. Shalom. Bye-bye.